Yo, halo guys, balik lagi dengan Om Uban. Dan kali ini kita lagi ada di Sukabumi dan kita akan melakukan perjalanan menuju Bogor dengan menggunakan KA Pangrango. Ini dia keretanya guys, KA Pangrango. Terdiri dari 8 rangkaian, 1 lokomotif, 4 gerbong ekonomi premium, 1 gerbong restorasi, dan 2 gerbong eksekutif. Serius guys, gue ternyata cukup kaget dengan kelas ekonomi premium ya. Gue pikir apa gitu ekonomi premium. Ternyata guys, ekonomi premium itu adalah kelas ekonomi tapi tempat duduknya enggak yang tegak 90 derajat itu tuh, tapi udah diganti dengan yang bisa reclining gitu. Keren banget deh sekarang untuk KA Pangrango. Dan ini adalah kondisi atau gambaran tempat duduk untuk kelas ekonomi premium waktu gua berangkat dari Bogor ke Sukabumi. Seperti ini tempat duduknya guys, dan kalian bisa lihat ya pemandangannya tuh anjir keren banget. Buat tiketnya sendiri bisa kalian pesan lewat KAI Akses. Caranya gampang banget, tinggal buka aplikasinya, isi rencana keberangkatan kalian, pilih jumlah penumpang, terus langsung klik cari. Kemudian setelah itu kalian tinggal pilih deh tuh mau kelas apa, mau kelas eksekutif atau ekonomi premium yang tadi gue bilang. Di sana juga udah tertera jadwal keberangkatannya. Biasanya dari Sukabumi itu 3 kali dan dari Bogor juga 3 kali keberangkatan. Jadi kayak tektokan gitu keretanya. Jadi keretanya itu cuma satu guys ternyata. Habis itu kalian isi deh data penumpangnya. Terus kemudian buat kalian yang belum punya KTP bisa diisi dengan nomor KK. Nah, tips buat kalian yang naik kelas ekonomi nih. Kalau kalian dari Bogor ke Sukabumi, saran dari gua nih, kalau kalian pengen jalannya maju gitu, duduknya maju, itu pilih yang seat 1 sampai 11. Sedangkan kalau kalian dari Sukabumi ke Bogor itu pilih seat 12 sampai nomor 21. Itu karena seat di kelas ekonomi itu tidak bisa diputar ya, emang sudah paten begitu. Jadi berhadap-hadapan setengah baris gitu deh intinya. Terus buat kalian yang memilih atau lebih enak melihat pemandangan hijau dan juga backgroundnya gunung, itu gua saranin pilih yang abjadnya A dan B, bukan yang C atau D. Kenapa? Karena view dari jendela A dan B itu akan sangat bagus banget karena backgroundnya adalah pegunungan dan juga sawah-sawah dan pokoknya hal-hal yang berwarna hijau lah ya. Anjir, keren banget. Pokoknya keren, asli itu keren banget. Jadi buat terutama kalau pagi-pagi dan juga udah cerah cuacanya cerah juga, itu sangat bagus buat kalian dan sangat rekomendasi buat kalian yang duduknya itu di A dan B. Itu keren banget. Sambil nunggu keberangkatan, langsung aja kita cek bagian dalam dari gerbong eksekutif KA Pangrango. Dan seperti ini dia kondisinya guys. Ada 13 baris untuk kursinya ya, untuk seatnya, dan konfigurasinya itu dua-dua kecuali untuk bagian depan dan bagian belakang. Terus kemudian fasilitasnya seperti ini, ada kompartemen di bagian atas tanpa penutup, terus juga ada pemecah kaca di beberapa titik jendela, terus ada gantungan jaket dan juga ada charger untuk ngecas HP kalian. Ini bentuknya colokan ya, bukannya USB, dan gue lebih suka itu karena biar bisa fast charging. Terus juga ada footrest ya, tadi ada footrestnya walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi lumayan buat kita lebih nyaman lah. Dan kita berada di gerbong eksekutif 1, dan ini adalah rute KA Pangrangonya ya guys, dan ini berhenti di setiap stasiun, jadi enak banget. Kalian tidak perlu khawatir akan terlewat stasiun karena dia akan berhenti di setiap stasiunnya. Terus kemudian ayo kita cek ke bagian toiletnya teman-teman. Ini yang menurut gua mengejutkan ya. Toiletnya itu pintunya tuh digeser, sliding gitu. Dan kemudian ini adalah toiletnya dan bisa kalian gunakan biasanya pada saat kereta berjalan. Ini ada bagian penguncinya, dan yang mengejutkan adalah lihat deh, kayak aksen marmer gitu nggak sih, kayak mewah gitu, terus dipadukan dengan ada aksen kayunya, terus lampunya juga yang cukup estetik gitu kan, ada jendela kecil, dan juga ini yang paling menarik adalah bentukan marmernya gitu. Gue nggak nyangka banget akan semewah ini gitu.
Terus juga semuanya berfungsi dengan baik di situ. Ada toilet paper dan juga ada airnya juga berfungsi dengan baik. Dan ada hand dryer ya itu ya. Keren banget, keren banget. Sekarang kita coba duduk di kursinya. Dan seperti ini legroomnya luas banget. Terus juga ini yang tadi gue bilang ada leg restnya. Walaupun kecil tapi lumayan bisa bikin kita duduknya tuh lebih relax guys. Pengoperasiannya juga gampang dan ini gue cuman pakai tuas gitu aja ya. Dan nggak perlu repot-repot, tinggal kita pakai kaki aja gitu guys. Tapi jangan berdiri di leg rest ini ya, karena mudah patah atau beresiko patah. Terus apa lagi ya? Ini di kantung depan ada kayak plastik untuk nyimpan sampah ataupun untuk yang lagi mabuk darat gitu ya. Dan ini kita lihat di sini ya. Jadi di bagian kursinya itu ada kayak meja makan. Jadi buat kalian-kalian yang mau jajan di kereta, baik itu makanan berat atau makanan ringan, ini disediakan meja. Walaupun memang untuk cup holdernya tertutup ya, sayang banget. Kalau misalnya memang bisa terbuka itu lebih enak. Karena kalau tertutup gini jadi apa ya, beresiko untuk tumpah kalau misalnya ada yang lewat-lewat gitu. Tapi lumayan lah ya, ada meja begini bisa memudahkan kita buat yang mau bersantai menikmati cemilan di dalam kereta gitu. Udah gitu aja untuk fasilitasnya. Apalagi ya yang bisa kita bahas, kayaknya itu aja dulu deh. Dan kita akan menunggu keberangkatan. Untuk keberangkatan siang itu jam 11.20 dari Sukabumi menuju ke Bogor. 11.25 lebih tepatnya. Oh ya, kalau dari Sukabumi menuju Bogor untuk kelas eksekutifnya itu berada di bagian belakang ya. Setelah gerbong makan, gerbong restorasi gitu ya. Gerbong restorasi, terus eksekutif 1, terus eksekutif 2. Dan di ujung dari eksekutif 2 itu adalah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Jadi buat yang mau jalan-jalan, mau lihat bagian belakang, monggo silakan. Di bagian belakang ini akan terlihat kosong. Berbeda dengan dari Bogor ke Sukabumi, justru yang paling belakang adalah ekonomi 4 gitu guys, karena lokomotifnya akan pindah ke bagian depan gitu. Seperti ini nih untuk penampakan dari Bogor ke Sukabumi di eksekutif 4 di bagian gerbong paling belakang. Seru sih menurut gua, jadi ada kayak pemandangan gunung gitu dari belakang dan kita kayak meninggalkan kota gitu deh. Vibes-nya ya. Keren sih menurut gue. Siapa emang teman kamu? Ada. Teman kamu kan? Bukan. Ke siapa aja harus ini ya bang ya. Buat bagian restorasinya itu sudah siap melayani meskipun kereta belum berangkat. Jadi mereka sudah standby untuk melayani penumpang untuk membeli air ataupun makanan berat. Sekitar jam 11.25 kereta diberangkatkan dari Sukabumi menuju Bogor. Nah ini dia, tepat waktu banget ya. Jadi 11.25 tadi gue lupa untuk merekam permulaan kereta berjalan, dan ini kereta sudah berjalan. Seperti ini kondisi kalau misalnya kereta sudah berjalan. Dan nanti seperti yang gue bilang setelah setelah stasiun ketiga itu biasanya ada pramugara atau pramugarinya yang berkeliling menjajakan dong, menawarkan makanan ringan ataupun makanan berat dan juga minuman-minuman, berbagai macam minuman. Jadi kalian bisa pilih di situ dan pembayarannya bisa tunai ataupun dengan menggunakan QRIS atau QRIS atau apalah itu ya, pembayaran non tunai. Oke, seperti itu kondisi fasilitas dari KAI lagi, dari KA Pangrango
Dan ini adalah vibes ketika kereta sudah berjalan. Semoga teman-teman menikmati. Ini kalau pemandangan dari kursi CD ya, di sebelah kanan kalau dari Sukabumi, sebelah kanan dari lajunya kereta. Jadi pemandangannya gini, kayak sawah, rumah-rumah gitu kan. Tapi kalau di bagian A dan B itu kita akan disajikan pegunungan yang menurut gua asik banget untuk dilihat. Dan gua nggak sempat untuk pilih A dan B untuk balik ke Bogor, tapi kalian bisa lihat serunya atau bagusnya pemandangan dari seat A dan B ketika gue berangkat dari Bogor menuju Sukabumi di kursi ekonomi seperti ini teman-teman. Oh iya, nanti dipotongin ya. Lupa baba. Berhenti. Gitu teman-teman. Jadi pilih A dan B ya. Kalau misalnya mau lihat pemandangan, kalau misalnya nggak peduli ya silahkan aja pilih C dan D gitu. Nah, seperti yang udah gue bilang, biasanya sih setelah stasiun ketiga dari titik keberangkatan awal, itu mbak-mbak dan mas-mas yang dari restorasi akan berkeliling menawarkan makanan dan minuman. Dan kita bisa pilih makanan dan minuman dan membayarnya dengan tunai ataupun dengan non tunai. Biasa pakai QRIS gitu kan. Oke, sekarang kita coba langsung menuju ke restorasinya teman-teman. Kita coba pesan makanan di sana apa bisa dan kita coba makan di sana ya. Walaupun memang sebaiknya kalau setelah pemesan makan kembali ke tempat kita dan makan di meja kita atau di kursi kita gitu kan. Kalau kemarin gue hampir mau sampai, jadi gue mau makannya di restorasi gitu. Jalur kereta yang berbelok-belok bikin kita kadang-kadang bisa melihat bagian depan dari kereta atau bagian lokomotifnya ya. Itu seru sih menurut gue.
puas duduk-duduk di kereta, sekarang saatnya kita ke restorasi. Walaupun memang sekitar 20 menitan lagi kita akan sampai di Bogor gitu kan. Tapi ya udahlah, kita coba ke restorasinya dan memesan makanan di sana. Dan ternyata memesan makanan di sana masih bisa dan masih diperbolehkan. Jadi di situ tuh ada kayak petugas dari keretanya. Jadi kita akan makan di restoran ini ya, di tempat restorasinya ya. Jadi gue pikir kayaknya untuk makan sebaiknya di kursi kita sendiri karena bisa lebih nyaman. Tapi karena sudah mepet waktu mau sampai ke tujuan, jadi gue pikir pada saat itu gue makan di restorasi aja, sekalian merasakan vibes-nya makan di restorasi kereta. Walaupun kereta kalau yang jarak jauh kan mewah ya, maksudnya ada kayak kursi-kursi tersendiri. Kalau ini jarak dekat, jadi ya udah seperti ini restorasinya. Pada hari Selasanya itu, karena itu jangan sampai kelewat, sayang. Bulu tangkis kali. Apa-apa, Bang. Apa-apa. Kalau di luar lagi ada orang. Kalau di luar lagi ada orang. Kamu aja mulai. Ada alun jeram tuh. Ada alun jeram. Alun jeram. Oh iya.
Persiapan stasiun dan akhir stasiun Bogor. Selamat siang dan selamat melanjutkan perjalanan Anda. Dan setelah perjalanan sekitar 2 jam 4 menit, kita sampai di stasiun Bogor. Tepatnya di jam 1.30 atau setengah 2 siang. Dan perjalanan kita kali ini aman, selamat dan menyenangkan. Terus ketika sampai itu kita langsung turun melalui pintu sebelah kiri dari arah datangnya kereta. Karena disitulah letak peron atau kayak lantai untuk kita menuju ke stasiun. Sedangkan di bagian kanan itu tinggi banget. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini dan kita akan jumpa lagi di perjalanan selanjutnya. Untuk kalian yang mau tanya-tanya seputar KAI Pangrango, silahkan komentar di bagian kolom komentar. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Sehat selalu dan keep jalan-jalan.